seperti peninjauan ya, seperti itu. Karena kalau penilaian kan itu nanti akumulasi dengan apa yang akan, saya olah nilainya seperti itu ya. Mungkin lebih ke peninjauan yang dilakukan oleh teman-teman ya di sini terhadap karya cerpen, milik temannya, begitu ya. Nah, jadi jangan diarahkan bentuk peninjauannya ini ke dalam bentuk kritik yang negatif begitu ya. Tetapi kritik di sini artinya kritik yang membangun. Kritik yang membangun itu artinya, bertujuan untuk, arahnya itu ke arah perbaikan gitu ya, perbaikan dari karya cerpen yang sudah dibuat, begitu. Nah, itu sebetulnya tujuannya, di sini, jadi teman-teman lebih, apa ya, istilahnya, dalam bentuk produktif menulisnya itu kalian sudah bisa gitu ya. Oh, jadi proses produktif, dalam menulis kreatif bentuk fiksi itu salah satu bentuk yang ringkasnya itu seperti cerpen, misalnya seperti itu. Nah, kemudian, cerpen yang bagus atau tidak itu juga kan kita sudah pernah, bahas begitu ya bersama ya di dalam bentuk, kritik sastra gitu ya. Jadi teman-teman juga udah, mengetahui ya. Jadi, dengan cara membaca, mengkritisi itu jadi, oh di dalam karya sastra yang bagus tuh, oh bentuknya seperti ini, begitu. Nah, begitu pula dalam menghasilkan gitu ya, memproduksi karya sastra itu sendiri ya, khususnya di sini dalam bentuk cerpen, begitu. Nah, setelah itu, tentu ya, saya juga, ini ya, berharap ya teman-teman di sini nanti mungkin, tidak hanya misalnya berkiprah di bidang penerjemahan aja gitu ya. Bisa aja nanti ada yang masuk ke, eee, ini ya, ke, apa, misalnya dapur redaksi gitu ya, misalnya bergabung di Gramedia, di Kompas, atau di yang lain begitu ya. Jadi ketika kalian melihat, sebuah karya fiksi, yang akan dimuat di sebuah majalah atau website begitu ya, itu jadi sudah tahu bagaimana cara pengecekannya begitu ya, "Oh ini bagus nih, ini kurang bagus, ini kurangnya di sini, yang ini bagus tapi perlu, perbaikan minor," dan lain sebagainya begitu ya. Jadi itu ya semua, ini mengarah pada proses penulisan kreatif begitu. Nah, eee, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan nanti, itu tadi ya terkait dengan, review begitu ya, flashback kita ya. Jadi materi-materi apa saja yang sudah yang disampaikan. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini, itu terkait dengan UTS ya, ujian tengah semester. Nah, untuk ujian tengah semester, jadi itu akan dilaksanakan hari, Rabu ya, hari Rabu, tanggal 16. Ya Rabu tanggal 16 April 2025 ya, untuk mata kuliah menulis kreatif, seperti itu. Nah, karena, seharusnya kan memang pekan UTS itu bisa dimulai dari pekan ini. Nah, akan tetapi, minggu lalu itu sengaja saya buat, teman-teman, ya udah, praktik aja, untuk fokus terhadap pembuatan, karya cerpennya, begitu ya. Nah, sehingga pada pertemuan hari ini karena memang juga di sini terjadwal online, nah jadi, lebih baik, di sini, kita arahkan saja, agendakan untuk menilai begitu ya, menilai karya atau meninjau tadi ya, meninjau karya cerpen, punya teman, begitu. Jadi ini tidak saling bertukar, tapi, saling silang, begitu ya. Jadi, istilahnya seperti ini, misal punya Nabila ditinjau oleh Cindy, tapi yang punya Cindy tidak ditinjau oleh Nabila, begitu. Ya, jadi nggak saling berbenturan ya. Jadi misalnya punya Nabila nanti dikoreksi oleh Cindy, yang Cindy nanti dibacanya misalnya oleh Pauline. Nah, yang Pauline, ditinjau oleh Indah. Nah, punya Indah sendiri bukan bertukar dengan Pauline gitu ya. Jadi bukan tukeran gitu. Nah, tetapi nanti, di sini juga kayak di e-learning sudah saya buka ya, di sini
daftar nama penulis dan peninjau karya cerpen gitu ya. Jadi nanti kita baca ya, mana yang ini sudah sesuai, mana yang belum. Kalau yang belum itu artinya tadi yang masih bertukar, kayak misal punya Nabila ditinjau oleh Cindy, punya Cindy ditinjau oleh Nabila. Nah, yang seperti itu nanti ditukar lagi gitu ya sama yang lain, begitu. Kemudian saya ingin juga menjelaskan lagi nanti ya cara penilaiannya ya. Jadi ini sebetulnya sudah dijelaskan, tapi hari ini akan saya jelaskan kembali supaya merefresh begitu ya. Nah, yang berikutnya untuk penilaian karya cerpennya sendiri, karena kan ini beberapa juga saya lihat tadi saya udah baca ini kayak naskah punyanya mana tadi ya? Punya Tiara. Nah, itu kan ada 8 halaman ya. Nah, terus ada lagi tadi saya baca ada yang 8 halaman, ada yang memang ada yang 4 halaman, 3 halaman, tapi juga beberapa juga ada yang banyak ya jumlah halamannya. Nah, jadi kan itu pasti tentu butuh waktu ya, ada yang 5 halaman nih kayak punya Savana 5 halaman. Ya, jadi pada intinya kan perlu waktu dan mencerna isi cerita begitu ya supaya penilaian atau peninjauannya itu dilakukan secara objektif begitu ya. Jadi nanti diagendakan untuk bekerja secara mandiri. Nah, yang berikutnya nanti setelah hasil peninjauannya itu kalau sudah selesai dikumpulkan dalam link yang sudah saya sediakan. Itu nanti dikumpulkannya pada pukul 12 begitu siang hari ini. Nah, sehingga nanti teman-teman yang sudah mendapatkan penilaian dari teman-temannya, nah itu bisa mengecek lagi cerpennya untuk direvisi. Nah, jadi saya belum menilai cerpen yang teman-teman submit sekarang gitu. Tetapi nanti saya menilainya yang sudah versi yang paling akhir dari cerpen yang teman-teman ini ya kirimkan nanti gitu. Yang mana itu dikumpulkan lagi. Kalau yang merasa mendapat masukan banyak ini ya, misalnya ada beberapa masukan itu tanggal 16 ya. Itu ini ya terakhir dikumpulkan yang sudah dalam bentuk revisi begitu. Nah, kurang lebih seperti itulah ya ininya ya tugas terkait dengan masalah cerpen. Nah, mungkin saja nanti kalau kira-kira gini, cerpennya itu udah bagus, sudah layak begitu ya untuk kita jadikan sebuah buku begitu ya yang mana nanti di situ bisa diterbitkan begitu ya menjadi buku kumpulan cerpen karya dari ini ya PBL dari mata kuliah menulis kreatif. Nah, itu jadi nanti ditarik untuk nilai PBL saja begitu ya. Supaya tidak double-double begitu bekerjanya. Jadi nanti PBL ini udah ada dari cerpen gitu ya. Kalau kira-kira ini sudah layak lah seperti itu. Kan sudah ditinjau juga gitu ya. Nah, jadi kan nanti teman-teman mohon memberi masukan pada karya punya temannya itu dengan serius gitu ya. Jadi supaya karyanya ini layak untuk dibaca di dalam sebuah buku yang mana nanti bisa kita simpan di perpustakaan gitu. Jadi nanti diterbitin gitu ya dalam bentuk kumpulan cerpen gitu ya. Nah, itu sih ininya ya goal akhirnya begitu ya. Oke, nah ini kayaknya teman-teman udah 23 yang bergabung ya. Ini saya sambil nunggu untuk presensi gitu ya. Oke, ini kayaknya udah ya 24 ya. Oke ya, saya izin untuk mengecek kehadiran terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke. Ya ini udah terbuka. Ya, tolong diaktifkan kameranya ya. Oke. Nah, ini udah 25 orang. Baik ya. Jadi ini karena momennya juga masih Lebaran, anggap saja seperti itu, karena kita baru berjumpa lagi meskipun
online begitu ya. Saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin pada teman-teman di Bispro kelas 4A ya, seperti itu ya. Oke, mohon maaf lahir dan batin ya semuanya ya. Karena momennya masih lebaran lah ya. Seperti itu ya. Oke. Ya, baik ya, saya akan mengecek kehadiran dulu. Agus Mahfud sudah hadir belum? Hadir, Bu. Ya, Agus hadir. Atala hadir? Hadir, Bu. Ya, Atala hadir. Aura? Hadir, Ibu. Ya, hadir. Cindy Aulia hadir? Hadir, Bu. Oke, Cindy Luciani mana? Hadir, Bu. Ya, oke. Devin? Hadir, Bu. Oke. Pauline? Hadir, Bu. Ya, Pauline hadir. Filza? Hadir, Ibu. Oke. Gary? Hadir, Bu. Ya. Happy Natalia? Hadir, Bu. Ya, Happy. Ihlasya? Hadir, Ibu. Ya. Oke, Ihlasya hadir. Indah? Hadir, Ibu. Indri? Hadir. Kartika Ayu? Hadir. Ya, Kartika hadir. Mayona? Hadir, Miss. Ya. Muhammad Haikal? Haikal? Belum hadir ya, Muhammad Haikal. Muhammad Dea Roben? Hadir, Ibu. Ya. Nabila? Hadir, Ibu. Oke. Nadine? Hadir, Bu. Nur Afifah? Hadir, Bu. Reva? Belum hadir ya, Reva ya. Belum ada keterangan ya, Reva ya. Rindu Hikmah? Hadir, Bu. Savana? Hadir, Ibu. Ya, Savana. Syakila? Hadir, Ibu. Syifa? Hadir, Bu. Tiara? Hadir, Bu. Wifdan? Hadir, Bu. Oke, baik. Jadi yang belum hadir Haikal ya, Haikal dan Reva ya. Belum ada kabar ya dari Haikal sama Reva ini. Sebentar ya, saya catat dulu. Baik. Oke. Ya, baik ya. Nah, yang berikutnya di sini coba saya share screen dulu. Nanti kalau ada yang mau tanyakan silakan langsung ditanyakan aja ya. Nah, jadi di sini tadi saya udah baca ya beberapa, memang belum semua saya baca, tapi sudah saya baca beberapa. Nah, ini salah satu punya Wifdan, Tiara, Syifa itu sudah saya baca nih. Nah, ini kan nanti teman-teman ambil dari sini ya untuk menilai begitu ya. Jadi kenapa saya masukkannya ke Google Drive? Nah, supaya ini bisa diakses oleh semua begitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ambil cerpennya dari sini, lalu lakukan penilaian ya secara mendalam begitu. Jadi nggak hanya komentarnya ya sudah bagus, ya menarik, nggak seperti itu, tetapi harus ada alasannya begitu ya. Nah, contoh di sini ini yang cukup panjang, ini punya Tiara ya. Nah, ini juga oke, ini ada berapa? Ada 8 halaman ya. Ini punya Tiara, ada 8 halaman. Nah, di dalam
cerita ini cukup menarik, tetapi tadi saya baca ada beberapa penulisan ejaan yang masih kurang tepat. Nah, ini kelihatan ya di depan juga di sini nih. Saya heran gitu ya. Nah, haknya ini kan harusnya kapital begitu. Ini hanya dari ininya aja, belum dari alur penokohan dan lain sebagainya. Misalnya ya dari ejaan gitu ya. Ini haknya nih Tiara, harusnya haknya kapital gitu ya. Kemudian tadi juga ada kata di mana, ada yang sudah seperti ini di luar, itu kan betul ya dipisah di antara, tapi di mana itu ada yang masih digabung begitu. Itu contoh yang lain gitu ya. Lalu yang berikutnya, nah ini masalah kerapian paragraf begitu ya. Seharusnya di sini rata kanan kiri begitu ya. Jadi ini dibiasakan sebetulnya kalau menulis bisa di apa? Justify kalau nggak salah ya. Ctrl A terus justify, jadi rata kanan kiri itu lebih ini lebih rapi begitu ya. Itu juga salah satu hal yang dinilai. Nah, tetapi kalau menurut saya ini mungkin saya review satu aja dulu ya karya. Nah, tetapi kalau menurut saya karya Tiara ini sudah cukup greget begitu ya dalam alur penceritaannya begitu ya. Sedikit sulit untuk ditebak begitu ya. Nah, tetapi ini ya nanti bisa yang menilai aja ya, di sini yang meninjau aja, yang lebih detail lagi ya dalam mengkritisi karya punya Tiara ini, begitu ya. Karena ini kalau tidak salah, ini 8 ya, 8 halaman ya Tiara ya, begitu. Tapi sudah bagus, gitu ya, udah bagus ya ini menulisnya, begitu ya. Jadi secara garis besar ini udah baik ya, begitu. Oke, nah kalau dilihat di sini, nah ini sekarang udah berapa ya? Ada 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 16, 17, 22, 23, 24. Ya, masih kurang. Di sini nih kalau kita lihat di sini kan 27 ya. 24 masih 3 mahasiswa ya yang belum mengumpulkan. Nah, ini tolong bisa lanjut dikumpulkan yang belum mengumpulkan gitu ya. Nah, jadi ini ya karyanya bisa teman-teman akses di sini. Yaitu terkait dengan pengumpulan cerpen. Oke, yang berikutnya nanti kalau sudah dibaca ya, atau sambil dibaca boleh teman-teman isi hasil penilaian cerpennya di sini ya nanti ya. Nah, jadi kelas, nama penilainya siapa, nama yang dinilainya ini siapa, judul cerpen yang dinilai, begitu ya. Nah, jadi untuk hasil penilaian cerpen itu juga saya akan berikan nilai, begitu ya. Jadi berikan nilainya itu untuk yang menilai, gitu, yang meninjau. Ya, jadi misalnya tadi di sini Cindy misalnya ya, Cindy Aulia melakukan penilaian untuk karyanya Syakila misalnya gitu. Nah, saya akan menilai juga di sini hasil penilaian yang dilakukan oleh Cindy begitu ya. Artinya bagaimana sih menilainya, apakah sudah dilakukan secara cermat atau belum. Nah, salah satunya ini nanti diakumulasikan dengan tugas yang sebelumnya, tugas kritik sastra gitu ya, tetapi ini yang dilakukan secara individu. Itu yang nanti akan menjadi pembeda begitu dengan nilai teman-teman yang lain begitu ya. Jadi nanti ini akan dimasukkan untuk komponen nilai kritik sastra begitu ya. Nah, jadi tolong nanti ini hasil penilaiannya juga bisa dilakukan secara objektif dan mendetail begitu. Nah, kita buka dulu ya teman-teman untuk format penilaiannya. Oke. Nah, jadi di sini
Format penilaian cerpen mahasiswa. Nah, nama mahasiswa ini yang dinilai ya. Jadi ini kan yang dinilai siapa namanya, judul cerpennya apa, tanggal penilaian. Nah, lalu di sini kalian bisa melihat ini kan ada 1, 2, 3, ada 3 poin. Nah, komentarnya juga harus meliputi 3 poin ini. Nah, jadi misal orisinalitas cerita benar-benar baru dan segar, begitu ya. Nah, di dalam komentar ini satu-satu, gitu ya. Jadi menurut kalian cerita benar-benar baru dan segar atau tidak gitu. Kalau memang cerita benar-benar baru karena jarang misalnya karya yang menceritakan tentang di situ misalnya kalau punya Tiara tadi misal kehidupan di bidang kepolisian misalnya gitu ya. Nah, jadi harus ada alasannya gitu ya. Jadi nggak yang cerita benar-benar baru dan segar ya gitu ya. Udah aja gitu. Tapi harus ada alasannya. Kalau memang ceritanya kurang segar gitu ya. Jadi nggak yang benar-benar baru gitu ya. Nah, itu juga harus dikasih alasan karena misalnya sudah sangat banyak cerpen yang mengangkat terkait dengan cerita percintaan remaja misalnya gitu ya. Nah, itu ini kan dikasih alasan. Jadi kalau kalian merasa ceritanya benar-benar baru karena apa, kalau misalnya tidak baru juga karena apa gitu ya. Lalu tidak menggunakan konsep klise yang umum. Nah, jadi di sini tidak menggunakan konsep klise yang umum, ini biasanya lebih ke arah ini ya, istilahnya kalau di dalam penokohan itu yang baik dan jahat itu tertebak gitu ya dari karakternya gitu. Jadi misalnya si tokohnya itu wataknya langsung digambarkan secara hitam putih gitu. Ya tadi mudah ditebak gitu. Jadi kalau misalnya karakter apa ya? Misalnya karakter ustadz itu pasti orangnya baik gitu ya. Karakter preman itu orangnya jahat gitu. Berarti kan itu kan menggunakan konsep klise gitu ya yang sudah umum digunakan. Nah, jadi teman-teman tolong bisa beri penilaian terhadap ini juga. Lalu mengandung ide kreatif yang menarik. Nah, jadi yang diceritakan bagaimana dalam bentuk penceritaannya begitu. Nah, kalau menurut saya pribadi begitu ya. Contoh yang cerpen tadi karena yang punya Tiara itu yang cukup banyak gitu ya jumlah halamannya, makanya tadi saya baca sekilas begitu ya. Nah, ternyata di situ kalau punya Tiara contoh ya, karena kan itu ceritanya tokohnya itu polisi begitu ya. Nah, itu mengandung ide yang menurut saya itu cukup kreatif ya dan juga menarik. Kenapa? Karena tidak melulu si tokohnya itu diceritakan secara deskriptif begitu ya. Nah, tetapi di sini Tiara sudah mampu untuk menciptakan cerita itu dalam bentuk dialog gitu. Jadi saya seolah-olah seperti menonton adegan sinetron atau adegan drama begitu ya, lakon ya. Karena di situ disajikannya banyak bentuknya dialog begitu. Nah, itu sudah menurut saya sudah cukup bagus, sudah cukup kreatif begitu ya. Nah, jadi nanti itu dikasih alasan gitu ya, diceritakan di sini di komentarnya. Jadi nggak cuma cerita benar-benar baru dan segar ya, tidak menggunakan konsep klise, tapi harus ada jadi plus minusnya apa gitu. Jadi kalau memang kira-kira harus ada perbaikan ya silakan begitu ditulis di situ solusinya bagaimana begitu ya. Nah, baru kasih skor. Nah, dari kalau tiga-tiganya ini oke berarti dikasih 10 poin untuk orisinalitas cerita. Yang kedua, nah, tata bahasa, tanda baca, kerapian paragraf. Nah, mungkin di sini kalau yang terkait dengan EYD kalian harus baca. Nah, jadi si ceritanya itu menggunakan ragam bahasa apa? Ragam bahasa formal,
non formal, semi formal. Kalau misalnya di dalam penceritanya itu sebetulnya deskriptifnya itu menggunakan bentuk formal begitu ya, deskriptif ininya ya, bukan dalam bentuk dialog ya. Nah, tetapi ketika kalian menemukan kosakata yang tidak baku begitu ya dalam bentuk deskriptifnya, nah berarti kan itu masih ada kesalahan gitu ya dalam penulisan EYD. Nah, akan tetapi kalau secara keseluruhan ya, baik itu bentuk deskriptifnya, narasi dari si penulis gitu ya, ataupun dalam bentuk dialog antar tokoh, itu menggunakan gaya yang langsung non formal. Gue lo seperti itu ya. Nah, berarti di situ menggunakan EYD yang benarnya itu lebih lebih difokuskan pada ini ya, sebetulnya penggunaan tanda-tanda baca gitu ya, itu yang harus tepat begitu. Jadi meskipun non formal gaya penulisannya tetap harus menggunakan tanda baca yang tepat, kayak penggunaan tanda koma, tanda titik, terus tanda petik gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau tadi punya Tiara tadi ya, karena saya cukup lumayan detail tadi ya baca punya Tiara. Nah, menurut saya kalau dari segi EYD masih ada beberapa kesalahan begitu ya. Tetapi dari segi penulisan ininya ya, tanda baca udah bagus gitu ya. Jadi udah kayak penulisan tanda pisah, tanda koma gitu ya. Itu udah bagus menurut saya ya, sudah sesuai. Nah, struktur kalimat jelas dan tidak bertele-tele. Nah, kalau dari gaya penulisannya bagaimana? Apakah misalnya kalimatnya itu terlalu panjang? Nah, panjang sebuah kalimat yang batasnya ya itu 17 kata di dalam sebuah kalimat. Itu ya. Jadi nggak terlalu panjang. Karena apa? Karena kalau terlalu panjang, misal bentuknya itu kayak bentuk paragraf gitu ya. Nah, kalian harus cek di situ. Ini paragraf ini sebetulnya berapa sih titiknya? Kadang ada juga yang menulis itu udah berbaris-baris gitu ya. Jadi kalau kita hitung, ini udah berapa baris nih? Ada 5 baris, misal 1, 2, 3, 4, 5. Tapi loh, kok titiknya cuma 1? Lah, berarti itu kalimatnya itu nggak jelas. Kalimatnya bertele-tele. Nah, seharusnya kalau memang itu dalam bentuk paragraf, begitu ya, apalagi untuk karya sastra gitu ya, sebetulnya 5 kalimat di dalam sebuah paragraf aja itu udah panjang gitu ya. Paling nggak 3 atau 2 kalimat dalam sebuah paragraf untuk karya sastra begitu ya. Jadi tidak boleh terlalu bertele-tele dalam penceritaannya gitu ya. Jadi kalau bisa itu menjadi alinea yang baru begitu, atau bisa aja bentuk dialog dipisahkan, enter begitu ya, dipisahkan dengan paragraf narasinya begitu ya. Nah, jadi silahkan dicek kalimatnya itu harus jelas dan tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu bertele-tele. Paragraf tertata dengan baik dan mudah dipahami. Nah, jadi kalau tadi yang sudah saya perlihatkan itu kan punyanya siapa tadi? Punya Tiara ya. Nah, itu kalau dalam bentuk penceritaan itu udah tertata ya dengan baik dan mudah dipahami. Akan tetapi mungkin kerapian formatnya aja yang kurang begitu, karena tidak rata kanan kiri tadi, itu salah satu hal yang menjadi ini ya pengurang ya poin begitu ya. Oke, nah tapi nanti silahkan dicek kembali ya secara keseluruhan. Itu contoh aja. Nah, lalu yang ketiga, unsur kejutan, greget, dan emosi. Nah, di sini cerita tidak monoton dan memiliki daya tarik. Nah, kalau yang di sini yang pertama ini, kalian lihatnya itu dari awal penceritaan, begitu. Kira-kira gimana? Nah, biasanya gini, menarik atau tidaknya, gitu, menarik atau tidaknya suatu karya itu bisa terasa di awal kalian membaca.
kalau di awal kalian membaca udah kayak, "Duh males banget ngelanjutinnya," gitu ya. Nah, kalau udah merasa, "Aduh males ngelanjutin baca berikutnya," gitu ya, berarti itu ceritanya agak monoton gitu ya. Jadi agak monoton dan kurang memiliki daya tarik gitu. Nah, tetapi kalau di awal cerita aja kalian, "Ini apa ya? Ini berikutnya gimana ya?" Gitu ya. Oh, berarti itu memiliki daya tarik gitu ya. Nah, jadi ini kalian bisa lihat di awal-awal penceritaan itu gimana gitu ya. Nah, begitu pula dengan menuju bagian ending gitu ya. Nah, itu gimana sih ceritanya, kayak selama kalian baca tuh ini ngomong apa sih, ngantuk gitu ya bacanya. Nah, berarti itu juga monoton gitu ya. Jadi tidak memiliki daya tarik. Lalu ada kejutan atau twist yang kuat. Nah, ini kalian lihat dari nasib sebetulnya gitu ya, nasib si tokoh utama begitu. Di bagian mana dilihatnya itu kalian cek kembali bagian ending, apakah ending tertebak atau tidak gitu. Jadi misalnya karakter utamanya itu, tokoh utamanya tuh sebetulnya kayak gini, ini kayaknya dia nih sebagai pelaku kejahatan nih, kayak gitu. Nggak taunya ujung-ujungnya bukan gitu. Wah, berarti nggak ketebak nih gitu ya, berarti itu ada unsur kejutan. Nah, mampu menggugah perasaan pembaca. Nah, jadi ketika kalian baca itu ikut emosi biasanya gitu ya. Kalau misalnya si karakternya ini marah, kalian bisa ikut apa ya, terpancing secara emosional. Iya, greget banget nih sama si tokoh ini, menyebalkan, bener-bener menyebalkan gitu ya. Atau kalau karakternya itu kalian buat itu sedih begitu ya, kalian ikut seperti merasakan gitu ya, kesedihan dalam duka yang mendalamnya itu seperti apa, misalnya gitu ya. Nah, jadi itu mampu menggugah perasaan pembaca gitu. Nah, itu silahkan cek kembali begitu ya, karya punya teman yang ditinjau itu bagaimana. Nah, jadi ini silakan komentari dengan jelas. Jadi komentarnya per poin ya, teman-teman ya, bukan secara keseluruhan. Jadi ini cerita tidak monoton, ada kejutan, mampu menggugah. Kalau iya, di bagian yang mana, begitu ya. Supaya apa? Nanti kalau ada unsur yang harus diperbaiki, teman-teman yang menulis itu bisa tahu, oh berarti kurangnya saya tuh di bagian ini gitu. Dan kalau nanti yang dinilai juga jangan baper gitu ya. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk perbaikan, begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, konflik batin pada tokoh utama. Nah, jadi tokoh utamanya ini siapa? Nah, biasanya di karakter tokoh utama ini yang paling banyak mengalami dilema. Nah, dilemanya itu biasanya dengan si tokoh dengan dirinya sendiri, adanya kebimbangan, adanya rasa bersalah, adanya rasa apa ya, kekecewaan misalnya gitu ya. Itu tokoh dengan dirinya begitu ya, dirinya sendiri, atau tokoh dengan tokoh lain begitu ya, yang menjadi antagonisnya, atau tokoh dengan lingkungan masyarakat, tokoh dengan Tuhan, tokoh dengan alam misalnya gitu ya, itu bisa saja terjadi suatu dilema yang kuat begitu ya. Nah, jadi itu si tokoh ini banyak konflik nggak? Kalau dia dirasa banyak konflik berarti sudah bagus di situ. Kenapa? Karena konflik batin ini, konflik yang terjadi pada tokoh utama ini, semakin banyak konflik itu sebetulnya semakin menonjolkan ini loh karakter tokoh utamanya gitu ya di dalam cerita. Ada perkembangan psikologis yang jelas. Nah, jadi misalnya awalnya si tokoh ini biasa aja. Nah, tapi lama-lama di situ berkembang dengan adanya tadi masalah tokoh dengan dirinya sendiri, tokoh dengan tokoh lain, tokoh dengan Tuhan, tokoh dengan alam, begitu, tokoh dengan masyarakat. Nah, itu kan perkembangan secara psikologis itu jelas di sini si tokoh utamanya, gitu ya. Nah, lalu konflik batin dapat dirasakan pembaca. Jadi kegalauan, kegundahan yang dirasakan, kemarahan yang dirasakan oleh si tokoh utama, ya, jadi ini tokoh utama ya, bukan tokoh yang lain. Tokoh utama ini jelas terasa begitu ya ketika kalian membaca si cerpen tersebut begitu. Nah, tolong ini nanti dikomentari ya
Jadi 1, 2, 3 ini tolong kalian tuliskan kembali di sini. Begitu menurut kalian sebagai pembaca bagaimana? Kalau memang harus ada yang diperbaiki, silahkan diberikan sebaiknya seperti apa, begitu ya. Nah, kan kalau masalah mengomentari ini ya jago ya. Jadi ini untuk dikomentari silahkan. Lalu cara penyampaian cerita, alur mengalir dengan baik. Nah, jadi misalnya gini, alur ceritanya itu alur maju. Nah, itu terlihat gitu ya kemajuan ceritanya itu seperti apa. Atau kalau misalnya pakai alur maju mundur atau alur campuran ya. Jadi alur maju terus ke alur mundur. Nah, pas bagian flashback-nya ya, alur mundurnya itu jelas gitu jedanya gitu. Ini di mana sih gitu. Jadi jangan kalau misalnya kalian merasa ya alurnya kan tadi alur maju, kok tiba-tiba ini seperti ini ya. Berarti di situ alurnya itu kurang mengalir dengan baik begitu. Karena apa? Karena kalian sebagai pembaca itu bingung begitu ya, bingung ini ceritanya tuh gimana alurnya gitu ya. Nah, tidak terlalu deskriptif. Nah, kalau yang tadi saya baca contoh punya Tiara itu udah bagus, tidak deskriptif begitu ya dalam penyampaian dan pengembangan karakter tokoh utama begitu ya. Kenapa? Karena di situ Tiara sudah mencoba menjelaskannya itu dalam bentuk dialog tadi gitu. Jadi kalau tidak salah tadi ada tokoh Mahendra, Arman begitu ya. Nah, itu bisa dilihat masing-masing itu dari pikiran tokoh, terus dari dialog antar tokoh. Nah, itu sudah bagus ya gaya dari penceritaannya itu tidak terlalu deskriptif dan tidak terburu-buru untuk mengakhiri cerita begitu. Mampu membangun suasana dan memainkan emosi pembaca. Nah, jadi di situ suasananya menegangkan, suasananya mengharukan, suasana yang pilu, gitu ya. Nah, itu kita sebagai pembaca itu masuk ke dalam cerita itu, gitu. Jadi seolah-olah kita ikut merasakan. Nah, itu yang bagus seperti itu, gitu ya. Jadi bukan hanya bentuk deskriptif aja. Lalu ada nilai-nilai positif ya dalam kehidupan. Nah, jadi di sini nih juga dikomentari satu-satu. Jadi pesan moralnya itu apa? Gitu. Itu biasanya di akhir cerita ya. Ketika kita udah baca, oh jadi pesan moralnya tuh ini loh dari dalam cerita ini gitu. Gimana kira-kira dapat tersampaikan nggak dengan baik begitu ya? Misalnya kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain gitu. Kita tidak boleh jahat atau bermain curang begitu ya kepada orang lain atau apa. Nah, itu bisa tersampaikan nggak si pesan moral itu dengan baik begitu ya. Pesan moral itu di antaranya tidak hanya masalah sikap aja. Kalau tadi yang saya sebutkan itu kan masalah sikap. Bisa juga misalnya nilai-nilai seperti nilai keagamaan, nilai politik gitu ya, nilai sosial masyarakat ya, itu termasuk ke dalam pesan moral. Jadi pesan moral itu banyak ya, jadi tidak hanya dilihat dari cara bersikap aja, tetapi kira-kira kalau misalnya berdasarkan adanya terkait dengan eksistensialisme, misalnya berarti pesan moral yang ingin disampaikan terkait dengan kepercayaan tentang adanya atau keberadaan Tuhan misalnya gitu ya, atau nilai-nilai religi lainnya itu juga bisa saja di situ bisa disampaikan ya. Dapat memberikan inspirasi bagi pembaca. Nah, jadi biasanya ini kalau sudah selesai bacanya ya. Jadi kalau sudah selesai baca, kira-kira dengan membaca cerita tersebut kalian jadi terinspirasi apa gitu. Ya misalnya nih, setelah membaca tadinya sebelum membaca gitu ya, saya nggak punya nih inspirasi ingin menjadi seorang pelukis gitu ya. Nah, tapi setelah saya baca karya cerpen tersebut, kehidupan pelukis itu bisa tergambarkan dengan sangat menginspirasi begitu ya. Nah, jadi setelah saya baca cerpen itu,
kok jadi saya terinspirasi, saat ini saya ingin jadi pelukis juga. Nah, berarti kan itu memberikan inspirasi bagi pembaca, begitu ya. Nah, itu contoh. Nah, contoh lain inspirasi bagi pembaca. Misalnya, oh iya ya, berbagi itu sangat menyenangkan gitu ya. Berbagi, bersedekah misalnya gitu ya. Itu tidak akan membuat kita menjadi miskin. Bahkan di dalam cerpen tersebut dijelaskan, semakin dia bersedekah semakin kaya, begitu ya. Berarti saya harus ikut nih nanti dalam kehidupan nyata saya untuk ikut bersedekah misalnya gitu ya, berbagi kepada sesama begitu ya. Nah, berarti kan di situ cerpennya berhasil begitu ya, menciptakan ya sebuah inspirasi ya terkait dengan tadi ya masalah berbagi ya begitu ya, secara sosial begitu ya. Nah, itu artinya si cerpen itu mampu memberikan inspirasi bagi pembaca. Ya bagaimanapun itu inspirasinya itu ada gitu ya. Tidak mengandung unsur negatif yang berlebihan. Nah, misalnya gini, tadi ada karakter baik dia suka berbagi, yang kedua karakter yang tidak suka berbagi ini, begitu. Terus yang tidak suka berbagi di dalam ceritanya itu benar-benar diceritainnya itu jadinya menderita ini itu, pokoknya itu terlalu berlebihan. Nah, itu juga sebetulnya tidak baik. Jadi kayak seolah-olah cerita itu terlalu dibuat-buat begitu ya. Nah, berarti itu perlu sedikit diperbaiki misalnya begitu ya. Jadi dengan akhir yang mengenaskan dia bla 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 kayak itu loh, kayak film Azab. Jadi misalnya kayak film Azab ini ya, Azab Indosiar gitu ya. Itu kan kayak misalnya orang jahat itu matinya akan seperti apa gitu. Itu kan terlalu terlalu berlebihan dan secara realita kan juga tidak seperti itu gitu ya. Nah, jadi tolong kalian lihat kembali, baca begitu ya cerpen punya teman. Nah, kira-kira unsur-unsur yang seperti itu. Nah, itu ya kalau memang perlu dikurangi tolong diberi komentar, begitu ya. Yang berikutnya, yang ketujuh, adanya kesan mendalam. Nah, cerita meninggalkan kesan yang kuat gitu. Jadi misalnya nih, ketika membaca, saya ikut meneteskan air mata, berarti itu kan apa? Memberikan kesan ya. Saya ikut terharu nih cinta ibu kepada anaknya itu ternyata seperti itu ya, gitu ya. Misalnya ya. Nah, itu kan berarti apa? Meninggalkan sebuah kesan yang kuat, yang mendalam gitu. Jadi terngiang, terbayang-bayang begitu ya di benak pembaca begitu ya. Nah, pembaca dapat mengambil hikmah dari cerita. Berarti ketika kita mendidik seorang anak itu harus seperti apa dan lain sebagainya begitu ya, itu di dalam ceritanya itu sudah disampaikan begitu ya hikmahnya ya, mampu mempengaruhi sudut pandang pembaca. Nah, jadi misalnya yang tadinya teman-teman di sini nanti saya kalau misalnya berkeluarga saya mau child free misalnya gitu ya, saya nggak mau punya anak gitu ya, tapi setelah saya baca ternyata menyenangkan juga ya gitu ya membina keluarga gini-gini. Nah, itu kan berarti apa? Mempengaruhi sudut pandang pembaca terkait dengan masalah keluarga tersebut begitu ya. Nah, itu kan artinya si cerpen ini telah berhasil gitu ya membuat adanya kesan gitu, kesan yang mendalam begitu ya di dalam diri pembaca begitu. Nah, kemudian yang ke-8 dapat dinikmati oleh semua kalangan. Nah, kira-kira si cerpen ini dalam penggunaan bahasa, nah ini terlalu bertele-tele nggak, terlalu berat nggak gitu. Jadi misalnya banyak yang mengandung filsafat yang susah dipahami atau banyak kosakata misalnya penggunaan kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam cerpen tersebut, sehingga kan kalau orang yang baca itu misalnya kalau kalangan-kalangan tertentu aja yang bisa paham, tapi kalau dibaca orang yang tidak di bidang itu susah paham begitu ya. Nah, jadi ini dicek kembali bahasanya. Tidak berlebihan dalam unsur artistik. Nah, ini artinya
apa ya, jadi kayak penggunaan majas biasanya ya, penggunaan majasnya ini terlalu banyak, terlalu berlebihan begitu ya. Banyak sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Nah, itu memang dari unsur artistik bagus, tetapi kalau unsur artistik yang kuat, yang banyak, itu biasanya lebih bagus untuk puisi begitu. Kalau untuk bentuk prosa, salah satunya cerpen, ini sebetulnya tidak boleh terlalu berlebihan begitu, karena akan membuat adanya tafsiran ganda di dalam ceritanya begitu. Lalu mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Nah, jadi kira-kira cerpen ini gimana, layak nggak sih dibaca oleh berbagai kalangan gitu ya. Jadi nggak hanya oleh kalangan pencinta sastra aja, tapi di luar itu pun kalau baca ini masih oke, seperti itu ya, masih memahami lah ya isi ceritanya itu seperti apa. Nah, silakan ini dikomentari. Jadi ini per poin ya komentarnya, bukan secara keseluruhan lalu secara garis besar aja, tidak seperti itu, tapi semakin detail semakin bagus. Nah, kesimpulan penilaian. Nah, di sini jadi kelebihan cerpen, kekuatan dari si cerpennya itu apa? Lalu saran perbaikan. Nah, menurut teman-teman yang harus diperbaiki misalnya terkait dengan alurnya kok kayaknya bertele-tele banget sih ini ya, lebih baik dipangkas di bagian yang mana, dikurangi bagian apanya, ini terlalu tadi bahasa berbelit-belit, sangat artistik sekali, berarti harus dikurangi terkait dengan penggunaan majas, lebih baik seperti apa. Kalaupun perlu dikutip ya silahkan dikutip, ditulis di situ, sebaiknya ini dikurangi menjadi seperti apa, misalnya gitu ya. Itu saran perbaikan, semakin detail semakin bagus, karena nanti untuk perbaikannya, jadi teman-teman yang penulis cerpennya ini mudah gitu ya, memahami mana yang harus direvisi. Nah, catatan tambahan, nah jadi secara keseluruhan, menurut kalian cerpen ini tuh bagaimana, begitu ya. Nah, lalu silakan nanti di total skornya. Jadi misalnya 75 dari 80 atau 78 dari 80. Nah, nanti dikonversi ya menjadi nilai akhir. Total skornya menurut kalian berapa per 80 dikali 100. Gitu ya. Nah, itu silahkan. Jadi nanti ini form penilaiannya kalian save sebagai PDF begitu ya. Bentar, ini kita balik lagi ke sini. Nah, jadi di sini tulis kelas, dalam bentuk Word ya. Ini supaya gampang untuk perbaikan seperti itu ya, kalau memang untuk dilihat nanti oleh penulis dan saya ya untuk konversi nilainya. Nah, jadi di sini nanti kelas, nama penilai, nama kalian sebagai penilai, nama yang dinilai, judul cerpen yang dinilai. Nah, ini nanti deadline-nya pukul 12 siang, begitu ya. Nah, setelah mendapatkan hasil tinjauan, nah teman-teman nanti bisa lakukan revisi ya sesuai masukan dari hasil penilaian. Nah, ini tidak usah terlalu kaku ya, formal gitu. Kalau misalnya perlu konfirmasi kepada teman yang menilai, itu diperbolehkan, silakan aja ditanyakan. Jadi ini maksudnya lebih baik saya kayak gimana nih, gitu ya, memperbaikinya, gitu ya. Yang kurang itu menurut peninjau teman yang menilai itu yang bagian mana, gitu ya. Itu silakan nanti bisa berdiskusi, begitu ya. Nah, itu nanti hasil cerpen yang udah direvisi silakan nanti dibawa saat UTS ya, berarti Rabu depan tanggal 16 April 2025 gitu ya, dikumpulkan saat UTS. Nah, yang berikutnya di sini sudah ada nama, ini kita cek lagi ya sama-sama. Jadi kalau nanti teman-teman yang merasa ini hanya saling bertukar namanya, karena kan ini saya acak ya, bukan saya yang mengacak, tapi saya acak pakai Google. Di situ kan ada ya alat untuk mengacak. Nah, jadi nanti kalau yang kira-kira namanya bertukar aja, nanti bilang ya, begitu ya. Ini kita cek lagi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini kayak ada yang bertanya.
Savana, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Miss, maaf, yang tadi Miss sudah acak nama saya sendiri yang revisi. Oh gitu, ya makanya ini kita ini dulu ya, cek bareng-bareng ya semuanya ya. Kan saya belum double check gitu, kita double check sekarang ya. Oke, nah ini pertama ya, di sini nanti cerpen Agus ditinjau oleh Muhammad Deroben. Punya Atala ditinjau oleh Devin. Ini udah oke ya. Aura ditinjau oleh Nur Afifah. Cindy Aulia ditinjau oleh Filzah. Cindy Luciani ditinjau oleh Tiara. Devin, punya Devin ya, ditinjau oleh Cindy Aulia. Nah ini kan nggak bertukar. Pauline ditinjau oleh Rindu. Filzah ditinjau oleh Ihlasya. Gary, punya Gary ya, ditinjau oleh Mayona. Punya Happy ditinjau oleh Haikal. Haikal udah hadir belum ya, Haikal ya? Sudah Miss, maaf tadi wifi saya mati. Oke, Haikal berarti sudah hadir. Ya, jadi nanti Haikal ini ya, menilai punya Happy ya. Nah, punya Ihlasya ditinjau oleh Kartika. Tadi Ihlasya itu kan punyanya Filza, oke ya. Indah ditinjau oleh Reva. Nah, Reva udah hadir belum, Reva? Reva belum ada ya? Ini punya Indah nih. Ya. Ya, mungkin nanti Indah bisa hubungi Revanya. Karena kan nanti perlu feedback dari Reva ya. Oke. Lanjut ya. punya Indri nanti ditinjau oleh Agus. Tadi yang Agus ditinjau Muhammad Diaroben. Oke, aman ya. Punya Kartika nanti ditinjau oleh Indah. Oke. Mayona ditinjau oleh Syakila. Muhammad Haikal ditinjau oleh Wifdan. Nah, Muhammad Diaroben ditinjau oleh Nadine. Punya Nabila ditinjau oleh Aura. Nabila, Aura ya. Nadine ditinjau oleh Pauline. Ya, tadi yang Pauline oleh Rindu ya, oke. Nur Afifah ditinjau oleh Gary. Ya, Gary punya Mayona, oke. Punya Reva ditinjau oleh Nabila. Nah, Nabila nanti bisa dicek karya punya Reva udah masuk belum ya? Tadi saya belum cek lagi. Udah nih. Oh, udah. Ya. Oke, takutnya belum masuk ya karena Revanya belum hadir. Ya, punya Rindu dicek oleh Shiva. Nah, ini yang Savana ya. Nih ditukar aja. Ya, ini Savana nanti. Nah, ini sebentar. Ini saya ubah dulu aja ya. Nah, ini kita tukar aja. Nah, ini Cindy ngecek punya Savana ya. Nah, Savana nanti ngecek punya Syakila gitu aja ya. Cuma ditukar ini aja. Shiva ngecek punya Happy. Tadi Happy yang ngecek siapa? Punya Haikal ya. Haikal ya yang ngecek ya. Oke. Tiara yang mengecek nanti yang kasih feedback Indri. Ya, ini udah. Punya Wifdan yang mengecek Atalah. Nah, Atalah tadi yang punya Atalah itu Devin ya, yang ngecek ya. Oke.
Ya, ini udah semua ya, udah Oke, ini semua udah sesuai ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan terkait pengecekan ini dulu. Ya, Indah, ada yang mau Miss izin bertanya, kalau misalkan penilaian dari teman kita itu harus diterima semuanya atau perlu dipilih-pilih dulu, Miss? Ini aja dikonfirmasi gitu. Jadi kalau menurut Indah gini, misalnya saran perbaikan, perbaiki alur gitu, alurnya lebih baik gini. Tapi kalau misalnya gini, alurnya itu kalau misalnya menurut Indah, kalau menurut saran itu kan alurnya harus dipotong gitu ya, misalnya gitu ya, harus dipersingkat begitu. Tapi kalau menurut Indah, wah ini kalau misalnya alurnya dipotong di bagian itu, nanti si ceritanya ini akan apa ya, misalnya jadi kayak berubah secara keseluruhan, jadi kayak bikin cerpen ulang. Nah, berarti di situ Indah bisa konfirmasi ke yang meninjau begitu ya, yang memberikan feedback, kayaknya itu seperti ini. Jadi lebih ke arah diskusi seperti itu Indah. Jadi minta feedbacknya kan itu untuk intinya arahnya perbaikan begitu ya. Tetapi kalau misalnya menurut Indah kayaknya nggak bisa nih dilakukan sampai ke sana, nah itu bisa bisa diskusi dengan yang memberi feedback gitu. Karena gini, kalau kita lihat karya kita sendiri udah pasti itu udah yang terbaik gitu ya. Tapi di mata orang lain belum tentu begitu ya Indah. Jadi ini sebetulnya fungsinya adanya peninjau, adanya feedback begitu ya Indah ya. Supaya kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Bagaimana sih kira-kira ketika karya kita dibaca oleh orang lain. Gitu ya Indah ya. Ya baik Miss, terima kasih. Ya, oke. Jadi ini kenapa di sini kita belajar ya menulis, terus kita juga belajar memberikan feedback pada tulisan karya orang lain. Nah, sebetulnya ini tujuannya ini supaya kalian terbiasa. Jadi tidak hanya menulis dalam bidang kreatif aja, tetapi menulis dalam bidang akademik juga sama. Nah, jadi kalau di bidang akademik itu juga ada yang namanya reviewer kan biasanya seperti itu. Nah, reviewer itu mengecek tulisan kita gitu. Jadi kalau dari versi kita sih udah merasa oh tulisan saya udah bagus banget nih gitu ya. Nah, tetapi kalau dari sudut pandang reviewer pasti aja akan ada yang harus diperbaiki gitu direvisi. Entah itu revisinya banyak yang biasa disebut major revision atau revisinya sedikit menjadi minor revision. Nah, itu kita terima. Mau banyak mau sedikit itu kita terima. Meskipun kira-kira kayaknya udah bener deh yang ini gitu ya. Nah, tetapi kan itu dari sudut pandang kita ya sebagai penulis ya. Yang menghasilkan karya tulisan itu sendiri. Tetapi kalau di mata orang lain belum tentu seperti itu. Nah, tujuannya itu. Intinya tujuannya bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mengomentari secara negatif, menjelekkan, tetapi ini untuk membangun, untuk memperbaiki gitu ya. Jadi tulisan itu layak atau tidak untuk diterbitkan sebetulnya wajib semuanya itu melalui peninjauan begitu. Nah, itulah yang membedakan karya yang berkualitas dengan yang kurang berkualitas gitu ya. Sama tulisan akademik ya kayak misalnya penulisan di dalam jurnal juga sama begitu ya. Kalau yang jurnal yang bereputasi tinggi gitu ya, bahkan itu bisa berkali-kali gitu ya, dibalikin lagi, ditinjau lagi, dibalikin lagi, harus direvisi lagi gitu ya. Bahkan itu bisa berbulan-bulan gitu ya, nggak selesai-selesai revisinya gitu. Nah, jadi kita coba di sini dari bentuk tulisan yang kreatif begitu ya. Ini anggap aja ini sesuatu yang menyenangkan begitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman dapat kritikan di dalam hasil tinjauan dari teman itu tidak boleh marah, tidak boleh baper ya, karena itu tujuannya untuk arahnya lebih baik lagi, gitu ya. Dan kalian juga nanti memberi feedback itu detail dan kalau bisa, kalau masih ada yang kurang itu tambahin buktinya gitu. Ada buktinya di paragraf berapa, kalimat nomor berapa gitu. Karena tujuannya ini untuk memperbaiki, gitu ya. Jadi enggak yang alur kurang menarik, tokohnya monoton. Nah, monoton di belah mananya? Kalau monoton harus kasih tunjuk
monotonnya karena apa? Karena terlalu deskriptif kah? Atau karena mudah banget ditebak alurnya atau apa gitu ya. Nah itu terus kalau misalnya ceritanya ini sangat membosankan, misalnya gitu ya. Membosankan, oke membosankan. Di bagian mana yang membosankan gitu? Tolong ditunjukkan gitu ya. Nah itu, jadi boleh kalian misalnya di copy gitu ya, terus di paste bagian ini loh yang membosankan. Lebih baik ini dipersingkat atau diganti menggunakan kata-kata yang lebih menarik perhatian seperti misal menggunakan majas atau apa gitu ya. Silakan itu dikomentari begitu ya. Oke. Nah, itu terkait dengan penilaian. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ini saya mau tanya, Ya, Rindu, silahkan. saya mau make sure tadi kan hasil tinjauan itu dibawa ketika UTS ya, Miss? Hasil revisi, jadi Iya, cerpen. oh iya, itu dibuat, berarti dikumpulkannya dalam bentuk hard file ya? Enggak, nanti dalam bentuk soft-nya aja. Oh, oke. Tapi maksudnya sudah selesai gitu saat Iya, UTS. sudah direvisi ya? Sudah direvisi. Iya. Gitu Oke. ya. Oke, jadi Terima nanti kasih. kalau teman-teman menurut saya ini kayaknya udah cukup cerpen ini kita jadikan aja menjadi PBL. Ya udah gitu ya. Jadi nanti di akhir semester udah nggak ribet lagi, hanya mengumpulkan yang terakhir itu yang workshop itu ya. Itu aja gitu. Jadi nggak bikin PBL lain. Hanya PBL-nya ini arahnya lebih ke menerbitkan ini agar bisa diterbitkan dalam bentuk buku yang ber-ISBN gitu ya. Oke, jadi bahannya udah punya gitu ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Halo Bu. Silakan. Iya, izin bertanya. Ya, Syakila. Untuk penulisan EYD, itu dialog batin ditulis pakai huruf miring atau tanda petik ya Bu? Kalau gini, kalau misalnya di situ sudut pandang orang pertama aku ya. Nah, dialog batin ya, kalau misalnya di situ sudut pandang orang pertama aku, itu nggak pakai miring atau tanda petik. Biasanya kan yang kurasakan adalah bla 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 gitu kan. Itu langsung aja gitu masuk ke dalam narasi cerita. Kalau sudut pandangnya orang pertama aku gitu kan, karena kan seolah-olah di sini Syakila sebagai aku di sana kan di dalam cerita. Nah, tetapi kalau misalnya sudut pandang yang digunakan oleh penulis ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, nah itu cenderung pikiran dari tokoh misalnya tokoh siapa ya, misalnya Hendra begitu ya. Nah, itu boleh menggunakan tanda petik gitu. Jadi sebetulnya bukan dimiringkan sih, tapi lebih menggunakan tanda petik. Jadi seolah-olah itu kayak apa ya, berbicara ya, kayak berdialog. Begitu ya. Syakila ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Setelah ini saya jelaskan yang UTS nih. Ya, Nur Afifah ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu, kalau misalkan isi dari kutipannya itu tuh kayak ada kata-kata kasar dan itu tuh emang dari si tokoh itu menyebut mau ngomong kayak gitu. Itu apakah kita sebagai reviewer itu juga menanggapinya? Apa kayak sebetulnya gini ya, kalau memang itu masuk ke bentuk penceritaan dan itu memang untuk membangun suasana, itu nggak masalah sih kalau untuk karya-karya sastra ya, begitu. Jadi kata-kata kasar, bahkan yang kayak punyanya waktu itu ya, novel punya siapa ya waktu itu yang udah kita bahas, itu kan banyak kata-kata tabu begitu ya. Nah, itu juga kan nggak masalah begitu ya di dalam sebuah karya sastra begitu ya, karena itu masuk ke bentuk artistiknya si penulis begitu ya. Jadi nggak apa-apa begitu ya. Oke, baik Ibu, makasih. Oke. Ada lagi? Ya, oke. Kalau tidak ada, ini saya lanjutkan ya untuk menjelaskan terkait dengan UTS. Nah, untuk UTS ya, ujian tengah semester itu dilakukan di kelas ya 90 menit ya waktunya.
Nah, untuk soalnya sendiri itu berbentuk esai, begitu. Untuk tadi ya soal esai, waktu pengerjaan 90 menit. Nah, untuk materinya sendiri, coba ini, biar nggak bingung nih ya. Jadi kan di sini kan teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada diskusi sastra mempengaruhi pemikiran kita tentang masyarakat. Nah, jadi kan di sini kalian pasti sudah memahami ya, sastra itu apa, terus jenis sastra itu apa saja, lalu apa hubungan sastra dengan masyarakat, begitu ya. Bagaimana sastra itu menjadi cerminan kehidupan masyarakat, bahkan bisa menjadi bentuk dokumentasi sejarah begitu ya, peradaban begitu. Nah, itu nanti dibaca lagi ya, dipelajari lagi. Nah, di sini ini kan juga ada diskusi, dibaca-baca lagi karena tidak jauh dari ini, satu ya. Nah, yang berikutnya ini kan ada sintesis, ini juga silahkan dibaca kembali hasil sintesisnya masing-masing begitu ya. Ini untuk merefresh kembali terkait dengan pemahaman pengantar sastra. Nah, yang berikutnya ini kan ada diskusi kelompok ya terkait dengan laporan diskusi mengenai angkatan sastra dan alirannya. Nah, di sini, nah teman-teman lihat ini ada laporan ya. Di sini ada pengantar sastra. Nah, perkembangan sastra berdasarkan angkatan. Nah, jadi dari setiap setiap angkatan. Nah, ini kan ada ininya ya, ada perbedaan begitu ya. Berdasarkan periodisasi sastra, cirinya begitu ya. Kemudian karya-karya sastrawan yang fenomenal pada masa-masa tersebut begitu, siapa aja. Nah, itu dibaca lagi begitu ya. Nah, jadi di sini terutama dari ulasan-ulasan yang seperti ini. Silahkan dibaca lagi begitu karena nggak akan jauh dari sini soalnya. Nah, ini kan angkatan BPPB 45, terus ada angkatan 66, 70, 90, 2000. Nah, ini ada roadmap, ada terkait dengan gaya, tema, penulisan dari setiap angkatan. Nah, itu dibaca lagi. Nah, ini kan sebetulnya jawabannya kalian tuh udah ada di sini ya. Nah, hanya saja silakan dipelajari kembali karena nanti close book ya untuk ininya ya, untuk ujiannya gitu ya. Jadi ini untuk menguji seberapa paham kalian terkait dengan masalah di sini terkait dengan pemahaman sastra, jenis sastra, periodisasi sastra, kemudian di sini gaya ciri khas setiap angkatan sastra begitu ya, hingga kritik sastra. Nah, terkait dengan kritik sastra, nah ini kan ada contoh-contoh karya ya. Jadi Laskar Pelangi itu gimana, Saman, Badai Pasti Berlalu. Nah, ini dibaca lagi gitu ya. Jadi nanti terkait dengan UTS begitu ya. Mungkin nanti saya akan beri pertanyaannya itu nggak jauh-jauh dari ini gitu ya. Jadi Laskar Pelangi, Saman, Badai Pasti Berlalu. Jadi bukan dari karya-karya novel judul yang lain, tapi yang sudah pernah dibahas bersama gitu. Jadi ini sebetulnya ulasan evaluasi kalian aja dibaca lagi gitu ya. Nah, ini ya evaluasi, ini kan Senja di Jakarta, Ateis, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Salah Asuhan, itu sebetulnya udah semuanya udah dibahas begitu. Jadi nanti bisa menjawab soal UTS dengan mudah begitu ya. Oke, jadi ini ya novel-novelnya itu juga sudah dibahas bersama, sudah didiskusikan. Nah, jadi nggak akan keluar jauh dari novel-novel ini. Jadi ini novel-novelnya juga nanti yang dibahas ya di dalam soal ujian itu juga nggak jauh dari novel ini ya, Laskar Pelangi, Saman, ini ada Badai Pasti Berlalu, Senja di Jakarta, Ateis, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan juga Salah Asuhan. Nah, yang terakhir teknik menulis
cerpen begitu ya. Nah, teknik menulis cerpen ini silakan dibaca kembali di sini dan di dalam buku juga ada kan ya, teknik menulis cerpen yang baik itu seperti apa. Nah, jangan lupa nanti hasil revisinya dibawa begitu ya, bukan hasil nilainya tetapi hasil revisi. Jadi sudah dalam bentuk revisi cerpen yang terakhir yang sudah menurut kalian ini udah sesuai begitu dengan hasil feedback dari teman begitu ya. Oke, ya. Itu saja ya untuk terkait dengan UTS. Jadi soalnya itu esai gitu ya. Ya, pokoknya terkait dengan apa yang sudah pernah dibahas saja ya, begitu ya. Terus kemudian untuk karya-karyanya juga itu karya-karya yang sudah pernah dibahas bersama. Terutama dibaca lagi aja ini ya, jawaban-jawaban dari evaluasi yang udah pernah kalian tulis masing-masing dan juga kita diskusikan bersama. Begitu. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, ini kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan untuk memberikan peninjauan ya, feedback untuk karya-karya cerpen tadi ya, yang sudah dibagi tadi. Jadi tinggal diambil aja di link itu, kemudian berikan tinjauan ya secara lengkap. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, kayaknya tidak ada ya. Oke, ya kalau tidak ada, ya Happy, silakan Happy. Ibu mau bertanya, untuk mereview punya teman yang karya sastranya, apakah bisa mereviewnya dari Gdocs gitu Bu? Kayak misalnya kan banyak salah tipe ya, kalau ngejelasinnya lewat reviewan yang Ibu kasih kan kayak ribet ya, kayak ini mana aja yang tipe gitu kan. Nah, jadi saya buatnya kayak dari Gdocs. Nah, jadi kelihatan yang mana tipenya gitu, Bu. Bisa ya? Ya, kalau misalnya mau pakai Gdocs tadi, itu sebetulnya boleh aja, itu kan lebih terkait dengan masalah teknis. Nah, tetapi yang form tadi, itu nanti kan itu buat pertimbangan saya ya dalam memberikan penilaian, begitu ya, Happy. Jadi tetap mungkin link Gdocs-nya nanti ditautkan ke form penilaian yang dikumpulkan gitu, Happy. Oh, baik Bu. Jadi bisa di link gitu ya. Jadi mana yang di Gdocs yang sama Happy ditandai gitu ya. Nah, itu nanti bisa diklik di dalam tautan berikut begitu. Jadi ada buktinya di situ. Gitu ya. Iya. Terima kasih, Bu. Oke, silakan ada lagi. Saya mau nanya, Bu. Ya, Ilhasya, silakan. Untuk UTS-nya nanti perlu bawa laptop, diketik atau tulis tangan ya, Bu? Kayaknya ditulis tangan aja deh. Di apa namanya kertas folio bergaris nanti disediakan. Itu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, oke. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk UTS-nya sendiri itu kayaknya kan kita cuma butuh waktu 90 menit ya. Bisa kita mulai pukul 10 ya. Begitu, nanti tolong biasanya kan yang mengkoordinasi Syakila ya. Jadi dicarikan ruangan di AN pukul 10 ya untuk UTS-nya. Begitu ya. Baik Ibu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Miss, maaf, saya mau tanya sekali lagi. Berarti bentuk soal UTS itu memang esai ya? Iya, bentuknya semuanya. esai. Oh, oke. Jadi dibaca lagi aja ya, rindu ya, evaluasi yang udah pernah dikerjakan masing-masing ya. Karena nggak jauh dari situ kok. Iya, Miss. Makasih, Miss. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Miss. Iya, silakan Siva. Yang untuk
tinjauan tugas hari ini tuh pakai yang file tadi Miss presentasi atau bikin sendiri? Pakai yang tadi biar seragam. Oke. Iya. Oke. Ada lagi yang belum jelas mau ditanyakan? Ya, Aura silakan. Ibu maaf izin bertanya, berarti yang tugas hari ini tuh sampai jam 12 ya untuk meninjau semua karya teman-teman itu? Iya, betul. Jadi kan ini ya, ditinjau sampai pukul 12, lalu dikumpulkan ya di link tersebut, gitu ya. Oke. Jadi kalau yang sudah dapat feedback itu bisa diambil hasil peninjauannya itu kayak gimana sih dari karya kita gitu ya. Nanti kalian langsung lakukan revisi. Kalau perlu konfirmasi silakan konfirmasi dan lakukan diskusi dengan teman yang menilai gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ibu maaf, tapi kalau misalkan ini Aura tipe yang kalau mau ninjau gitu emang benar-benar harus lama gitu Bu, tapi kalau misalkan nggak sesuai dengan jam 12 itu gimana Bu? Kan hari ini kan jam 12 ya Bu buat ninjauin teman-teman itu. Nah sedangkan tipe Aura tuh kalau yang bener-bener pengen ngekritik yang sedetail itu kan tadi yang kalau sesuai dengan form Ibu itu lumayan harus kita bener-bener detail gitu. Itu bagaimana Ibu? Ya, jadi targetnya sih kan pukul 12 gitu ya. Nah jadi sebetulnya gini, kalau ada yang lebih dari pukul 12, nah Aura misalnya Aura meninjau punya siapa? Di situ tadi. Punya Nabila. Punya Nabila ya? Oke, jadi kan nanti itu yang memerlukan itu kan Nabila ya. Jadi sebetulnya pukul 12 itu target ya untuk bisa mengumpulkan. Tapi kalau misalnya Aura belum selesai, nah itu nanti ini aja ya, konfirmasi aja ke Nabila karena kan nanti yang akan menggunakan hasil feedback itu kan Nabila ya, begitu ya. Jadi nanti koordinasi aja sih sebetulnya sama Nabila, begitu ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Jadi kalau sebisa mungkin pukul 12 bisa dikumpulkan gitu. Karena itu juga nanti sebagai bahan pertimbangan saya untuk menilai secara keseluruhan dari karya tersebut, gitu ya. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi apa tidak? Ya, ini mau meninjaunya mau tetap di Gmat atau mau off Gmat? Off Gmat Bu, biar fokus. Off boleh. Ya oke, kalau maksud saya kalau mau tetap di Gmat silakan, tapi kalau mau left dari Gmatnya ya udah nggak apa-apa gitu ya. Oke, yang penting itu bisa dikerjakan ya feedbacknya karena teman-teman di sini kan saling membutuhkan sebetulnya ya masukan terkait dengan nantinya bentuk perbaikan karya cerpen yang sudah dibuat, intinya seperti itu. Oke, kalau begitu tidak ada yang ditanyakan lagi, sepertinya sudah jelas. Jangan lupa nanti Syakila ya, diingatkan lagi teman-temannya gitu ya, hari Rabu ya, hari Rabu depan ya, tanggal 16 ya, untuk UTS mata kuliah menulis kreatif pada pukul 10. Jadi jam 10 aja, nggak usah 7.30 ya. Jadi jam 10 aja, karena kan hanya UTS aja. Gitu ya. Baik, Ibu. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Mungkin bisa kita tutup dulu Gmat-nya hari ini. Silakan dilanjutkan untuk mengkritisi dan memberikan feedback yang baik ya, untuk karya-karya yang sudah dibuat dengan baik juga. Ya, saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.